Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait tata kelola minyak mentah yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampinsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, dalam kasus ini Pertamina Patraniaga mengabaikan pasokan minyak dalam negeri dengan sejumlah alasan. Tersangka Rifas Siahan selaku Direktur Utama Pertamina Patraniaga bersama tersangka Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk serta Yogi Firnandi selaku Dirut PT Pertamina International Shipping menggelar rapat untuk memutuskan impor minyak mentah. Qohar mengatakan Rifas Siahan mengimpor bahan bakar minyak dengan kadar RON 90 atau setara dengan Pertalite. Padahal dalam kesepakatan dan pembayarannya tertulis pembelian RON 92. Tersangka juga melakukan markup kontrak shipping yang dilakukan tersangka Yogi sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13-15%. Dari situ tersangka M. Keri Andrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa mendapatkan keuntungan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gila, ngeri banget sih bapak satu ini. Ternyata premium yang selama ini kita anggap premium itu ternyata Pertalite. Ngapain kita ngantri Pertalite kalau ternyata premium nggak perlu ngantri sama-sama Pertalite? Bapak hal-hal kecil gini aja bohong gitu ya. Ya bapak enak bohong dapat 193T, sedangkan kita dapat kebohongan bapak ngantri panjang, which is Pertalite sama Pertamaxnya ternyata sama. Sehat-sehat deh, lupa nikmatin 193T-nya ya. Salam sehat, Mbak. Wah, lu sumpah, gara-gara lu gua hampir batal nikah. Bayangin nih, mobil gua dulu Peugeot ya, dan Peugeot itu harus pakai Pertamax, pantesan aja mesin gua ngadat mulu bangsa. Tiap bulan gua bolak-balik bengkel dan ada aja gitu penyakitnya. Mesin gua tiba-tiba deredet nih pas digas, ngegritik gitu. Dan yang bikin gua nyesek adalah dalam 1 tahun gua 2 kali ganti throttle body. Dari throttle body merembet tuh kemana-mana, ke alternator lah, pokoknya semua tuh kena tuh jadinya. Jujur ya, gua sakit hati banget karena posisinya gua mau nikah lah gitu, gua butuh biaya, hampir aja gua ngutang. Pas udah keganti semua tuh partnya, mobilnya tetap nggak bisa nyala dong. Akhirnya ya udah gue jual murah aja tuh mobil. Sumpah ya, buat lu pada para pelaku, gue berharap kalian dihukum lu. Udah. Kita disuruh mencintai produk dalam negeri, tapi produk dalam negeri kita diakalin sama orang dalam negeri. Gimana itu? Pak, Bapak tahu nggak Pak nih ya, saya punya mobil yang tidak bisa diisi pakai Pertalite Pak. Tapi setelah saya tahu nih kenapa mobil saya kemarin bolak-balik masuk bengkel, mesinnya ajluk-ajlukan segala macam, ternyata Pertamax yang saya isi isinya Pertalite. Coba Pak, gaji Bapak kan katanya banyak ya, coba Bapak ganti deh, ganti maintenance mobil saya yang bolak-balik masuk bengkel kemarin gara-gara diisi oplosan. Tapi untung saya sadarnya cepet Pak. Setelah saya sadar kenapa mobil saya bolak-balik rusak, saya coba isi pakai Shell ya. Sekarang warga nih gue kasih tahu, mendingan kalian isi pakai Shell aja nih ya, keburu Shell langka ya. Mudah-mudahan Shell nggak ada oplosannya kayak si Pertamax ini ya. Berdosa banget demi Allah. Ada yang baru, kemarin Direktur Pertamina Patraniaga ditangkap karena kasus korupsi. Hebat bapak ini ya, bukan hanya jadi direktur di Pertamina Patraniaga aja, tapi jadi tukang sulap juga. Ubah Pertalite jadi Pertamax. Ngerti sih, mungkin bapaknya mau ngasih jalur prioritas kali ya sama pengguna Pertalite. Jadi ya nggak usah ngantri-ngantri lagi, pakai aja Pertamax versi Pertalite gitu kan. Tapi Pertalite jalur prioritas ini malah merugikan negara sampai 193 triliun. Eits, tunggu dulu. Kayaknya bukan hanya negara aja deh yang harus dibahas rugi, kita juga sebagai konsumen rugi loh. Kan niat hatinya kita mau pakai bahan bakar yang nilai oktannya tinggi ya, supaya mesinnya bagus lah, tarikannya mantep. Rupanya kena tipu. Rupanya kita yang rugi, kita yang boncos. Padahal ya yang isi Pertamax waktu masuk pom bensin pertama kali itu enak tuh, mulus, nggak pakai ngantri. Agak-agak sombong lah sedikit ya kan, karena harganya lebih mahal dibandingkan Pertalite. Rupanya kena tipu terang-terangan, harganya mahal tapi rupanya kualitasnya sama kayak Pertalite. Kasian banget kita. Sabar ya kita, ini semua hanya ujian, cobaan gak habis-habis di negara ini. Pertamax yang lu beli selama ini nih, ya of course lah dengan harga Pertamax, itu ternyata dapatnya Pertalite yang dioplos. Capek banget ya, dibohongin terus. Pantesan beberapa kali gue ngisi Pertamax tuh kayak aneh rasanya, kayak kok gitu cok,
Manipulasi dan korupsi ini tuh udah dijalankan selama bertahun-tahun, itu yang gua heran. Dari 2018 sampai 2023, gak ada audit per tahun gitu. Gak ada pengecekan per tahun atau gimana gitu, kenapa bisa lolos 5 tahun ya? Padahal Pertamina udah menjadi monopoli dari pasar yang ada. Tapi malah kayak gini gitu, ngapain? Coba bener-bener dicek deh dari hulu ke hilir. Feeling gue sih masih bisa lebih dari 193 T. Yang korupsi di root loh. Orang gede apa gajinya? Orang kaya nggak mungkin korupsi bang, karena sudah tercukupi kehidupannya dan lain sebagainya. Lihat noh, lihat. Kalau udah rakus mah rakus aja. Bingung negara ini tuh kayak nggak mau belajar. Negara kita udah hampir 80 tahun. KPK udah berdiri dari tahun 2002. Tapi tahun ke tahun masih aja ada yang korup. Dari dulu. Rasanya ya hukuman di negara kita untuk koruptor tuh nggak cukup. Bikin orang tuh takut kalau mau korupsi. Masih gak mau nih ngesahin perampasan aset. Korupsi Pertamina 193 triliun. Selama ini kita beli Pertamax Rp 12 sampai 14 ribu, isinya malah Pertalite yang dioplos. Mau kaget tapi konoha, udah biasa kan? Kayaknya kalau kasus korupsi itu di negara ini kayaknya ya udahlah, udah biasa gitu, kayak udah kasus biasa gitu. No, tersangkanya masih muda-muda, ganteng-ganteng semua tuh, glowing semua. Kayaknya skincare-nya pakai Pertamax sih, atau Pertalite oplosan gitu, atau nggak diminum kali tuh ya, jadi glowing semua tuh. Wow, ini kalau dibikin film judulnya apa ya kira-kira? Keren banget. Gue sebagai orang yang beli Pertamax ya, gue kesel banget sih denger berita ini ya, karena gue berasa itu bisa merusak mobil gua cuy. Jadi selama ini yang gua isi itu adalah Pertalite tapi cuma dioplos gitu. Dari berita yang gua dengar katanya tuh mereka itu impor Pertalite RON 90 tapi dimodifikasi, dilaporinya itu RON 92 alias Pertamax. Kok kayaknya kasus korupsi ini kayak gak kelar-kelar ya? Karena emang kayaknya hukumnya kerendahan gitu ya. Terus kayak budaya korupsi itu udah sama kayak udah jadi mendarah daging gitu loh. Sama kayak waktu zaman-zaman gua SD, SMP, SMA itu tuh nyontek itu adalah budaya yang dianggap biasa gitu loh. Kayak misalnya pagi-pagi belum bikin PR, kita cari yang pinter. Pinjem dong PR lu, gue mau nyalin. Dan itu dikasih, dan semua orang melihatnya itu kayak ya semuanya begini, udah biasa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang biasa, kayak nyontek gitu, sama kali kayak korupsi ya. Karena sudah membudaya, menjadikan itu sesuatu hal yang biasa aja. Gimana Indonesia mau kaya, gimana Indonesia mau maju kalau misalnya yang mau perkaya diri mereka ini semua nih ya. Padahal kan kita negara kaya loh, SDA-nya juga kaya banget, tapi nggak bisa ngelolahnya ya, karena ya tikus-tikus rakyat ini ya. Tapi untungnya nih ya, semenjak pemerintahan Pak Prabowo makin terkuak nih kasus-kasus korupsi kayak begini nih ya. Baru menjabat bentar aja udah bisa kelihatan kan, si A kena, si B kena. Wah, ini juga kena nih. Awas aja kalau hukumannya cuma 6,5 tahun ya. Awas aja. Kalau di Cina sana nih ya, orang-orang kayak gini udah dihukum. Tau nggak? Ini juga nih siapa ini nih ya? Udah kayak artis aja lu, bukannya main sinetron lu, malah korupsi lu, goblok. Indonesia menuju generasi emas. Mas opo kue? Masalah sing wingi iki ya korupsi 300 triliun ini mek dipenjara 2 tahun. Lah iki urung mentas iki kasuse ya. Iki ontran-ontran opo lho ki? Delok ento. Lah elah dirut Pertamax korupsi 198,7 triliun. Pertamax dioplos, Pak De. Kowe janda eleng jan ndak ndek wedi tenan kowe. Wong kaya ngono ki piye Pak De? Pak De sing tuku Pertamax iki lho Pak De direwangi ndas go sikil-sikil gondas kerja Pak De ya. Apa meneh sing duwe sepeda Skupik, pengeluaran terbaru Vario ki Pak De. Pak dhewe iki ya Pak De ya arep tuku Pertalite ki ngesakne sepedane masih regane raspiro Pak De. Ibaratnya deman-deman Pak De, nek rusak arep tuku sing anyar ki ndak ndek duwe, makane diisi Pertamax ya. Masih gajine meng UMR. Lah kok iso-isone Pertamax malah mbok oplos Lah kalau wonge bolo lah iso meringis ngono. Pul senyum Pak De. Bar korupsi oleh 198 triliun.
Dek ini sing 300 triliun kan mek di penjara 2 tahun ini Pak Deki kira-kira piro gue setahun gue ya. Ngapusi rakyat cilik gue. Dosamu gede tenan Pak we. Kualat tenan gue. Ibaratnya ada iki mangane Indomie Pak dioplos mbek nasi lo ya. Kok bisa-bisanya pertama kamu oplos Sing wingi nyolong gedang diarak mubeng kampung ya. Iki diarak mubeng Indonesia iki kudune iki Pak Deki. Deloken jare brengosmu kuwi lho mangan sego jagung nasang kabeh njuk tulung.